Shalom, shalom, Shalom. selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini semuanya bersuka cita. Amin. Coba kasih senyum kiri kanannya. Kalau ada yang cembetut silahkan diapain lah supaya agak mereka sedikit bibirnya, nggak apa-apa. Karena kalau kita menghadap Tuhan dengan wajah yang sukacita, maka lawatan Tuhan itu akan gampang mengalirnya. Amin, setuju? Coba sekali lagi pastikan teman kita singer sudah saling senyum, saling sapa, jangan sampai punya dendam pribadi ya. Coba kasih senyum kiri kanannya lagi, pastikan suami, istrinya, pasangannya pada pagi hari ini dalam keadaan kondisi lagi bersuka cita. Amin. Bapak Gembala, pastikan istri di sebelahnya bersuka cita. Pemain musik, Revi nggak ada temannya ya. Choir bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita semua yang datang pada pagi hari ini merindukan jamahan Tuhan. Amin. Coba katakan kiri kanannya, saya siap dilawat oleh Tuhan. Saya siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang membawa hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu yang selalu kami rasakan Tuhan. Dan terima kasih juga buat berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani di sepanjang minggu ini, di mana kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu di tengah kesibukan kami masing-masing Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan membuka hati kami, karena kami merindukan hadirat-Mu lebih daripada apapun Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Kami merindukan urapan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami rindukan Tuhan. Kami rindukan. Ini pujian kami Yesus. Kawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, sebab nama-Mu ditinggikan. Naikkan pujian ini dari awal. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, yang selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini bersemayam. Di tanah-Mu yang
pagi hari ini saya mengajak buat setiap jemaat untuk bisa memfokuskan hati kita, memfokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus. Izinkan kemuliaan Tuhan datang pada pagi hari ini. Izinkan kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Izinkan hadirat Tuhan melawat seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini. Jangan sampai kita kembali pulang dari tempat ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita mengeraskan hati kita. Tapi biarlah setiap kita pada pagi hari ini membawa bejana-bejana yang terbaik di hadapan Tuhan. Rasakan Dia ada di tempat ini. Rasakan Dia sedang hadir di tempat ini dan Dia akan menjamah setiap hati yang mau membuka sungguh-sungguh di hadapan Dia. Mari katakan kepada Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu pada pagi hari. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu saja yang selalu kami rindukan. Rindukan lawatan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan. Selalu kami nantikan Yesus. Yesus Kaulah Tuhan. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini. Bersemayam di tengah-Mu, ya Allah.
pagi hari ini. Angkat penyembahanmu, katakan kemuliaanmu memenuhi tempat ini Tuhan. Bersamanya di takhta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah, penuhi seperti di surga.
Kami bait kudus-Mu, Kau bersemayamlah di hati kami masing-masing Tuhan. Kiranya Yesus saja yang bertahta Tuhan dalam hidup kami. Jika Engkau Tuhan pada pagi hari ini menemukan kami, masih belum sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu saja Tuhan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Ada begitu banyak alasan Tuhan dalam hidup kami Tuhan untuk kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu ajaib dalam hidup kami Yesus. Bereskan setiap sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga setiap pujian penyembahan kami Tuhan tidak terhalang karena kedagingan kami Tuhan. Biarkan setiap kami pada pagi hari ini boleh mengambil sikap hati yang benar, memuji, memuliakan, menyembah Raja di atas segala raja. Kami tidak tahu Tuhan, mungkin ini kesempatan terakhir kami Tuhan. Tapi biarlah kiranya apapun itu Tuhan, entah besok Kau berikan kami kesempatan atau tidak Tuhan. Yang pastinya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Yesus. Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami roh sukacita, roh puji-pujian. Sehingga kami semua Tuhan menaikkan yang terbaik hanya bagi Yesus saja. Ya dalam nama Tuhan Yesus kami mengundang Roh Kudus untuk hadir memenuhi tempat ini Tuhan. Hingga setiap kami mulai dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, dewasa, boleh merasakan lawatan yang daripada Engkau. Bertatalah Tuhan Kau di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, semuanya bersuka cita. Semuanya siap meninggikan, memuliakan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau sama-sama bergandengan tangan, karena kita adalah bait kudusnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang bawa pasangannya bisa bergandengan tangan, jangan salah gandeng ya Bapak Ibu. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah
ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah setiap kita boleh mengakui, bahkan bukan cuma kita di tempat ini, tetapi orang yang ada di luar sana, tangga kita atau siapa saja boleh mengakui bahwa Yesus Tuhan di atas segalanya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi. Kita mau menggerakkan seluruh badan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarkanlah suara api memanggil semua umatnya. Sekali lagi dan berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Ketika kita menerima pengurapan daripada Tuhan, maka semangat kita akan selalu menyala-nyala untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang saat ini sedang bersemangat karena diurapi oleh Tuhan? Semuanya bersemangat, boleh angkat tangan. Haleluya, saya percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Saya mengajak bagi Bapak Ibu untuk membuka hatinya lebih dalam lagi. Pada pagi hari ini, hatimu yang terbaik. Katakan kepada Tuhan, kami butuh Tuhan bicara melalui hamba-Mu Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan,
Kami tidak bisa Tuhan berjalan sendiri. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. The goodness of God. All my life you have been faithful. Kau jamah setiap kami pada pagi ini Tuhan. All my life you have been Sampai Tuhan merasakan Tuhan bahwa kebesaran-Mu begitu nyata atas hidup kami. every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. Sama-sama kita naikkan pujian. I love your voice. You have made me through the fire. In darkness night, you are close like no other. Know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hamba. And all my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of Of the the goodness of God. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita buka hati kita dan izinkan kuasa Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kita. Dia merindukan adanya sebuah persekutuan secara pribadi kita dengan Tuhan. Jika Bapak rindu, Bapak Ibu semua rindu untuk mengucap syukur pada Tuhan, untuk memuji Tuhan, mari silakan berikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Dia. Dia sungguh baik, Dia selalu baik dalam hidup kita. Haleluya, glory, haleluya. Sekali lagi mari kita akan menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia. Karena hidup kita adalah penyembahan bagi Dia.
Dia suka dengan setiap pujian penyembahan dari umatnya. Berikan yang terbaik, berikan pujian bagi Tuhan. Glory. Kami berikan pujian dan penyembahan bagi Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Sampai selama-lamanya, kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya, kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya, oh kebaikan dan kemurahan-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Jesus. Glory, kami berikan pujian, kami berikan hormat bagi nama-Mu.
memulihkan setiap jemaat Ya la pagi la hari ini. mama ya la mashika la 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 la. Dan Kau memenuhi setiap kami Ya dengan la roh-Mu ya mashaka ya Tuhan. la 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 mase. Ya la mashaka ya la mama. Glory, haleluya. Setiap jemaat-Mu boleh menerima kemurahan-Mu pagi hari ini Tuhan. Ya la mashaka ya la mama. Haleluya. Ya la mama. Kau mengasihi setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Umat-Mu yang di sini maupun umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Karena kondisi kesehatan mereka. Bila kiranya Tuhan umat-Mu boleh dilawat oleh kuasa-Mu pada pagi hari ini. Umat-Mu boleh dilawat oleh kuasa Roh-Mu pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Surala Irala baba daga ya la la la. Irala daga ya la 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 la. Engkau yang memulihkan Urala mananya Engkau yang memulihkan gerejamu. Engkau yang memulihkan gerejamu. Biarkan lawatan-Mu tercurah. Irala la mama sege la baba daga la 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 sadaga la la. Haleluya. Setiap pintu-pintu yang tertutup akan Kau bukakan pada pagi hari ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang terbelenggu akan Kau bebaskan. Gereja-Mu akan Kau pulihkan Tuhan. Ya Rabba Syaka, Ya Rabba Baba, Ya Rabba Syikira. Ya Rabba Baba, Ya Rabba Syaka, Rabba Daka, Ya Rabba Syikira. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu pagi hari ini. Roh Kudus terus akan bekerja dalam setiap hidup kami. Sampai kehendak Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja menjamah memulihkan keadaan kami pagi hari ini. Baik kami yang di gerejamu maupun jemaatmu yang di rumah, mereka dilawat kuasa Tuhan pagi hari ini. Dan secara khusus kami membawa anak kami Michelle Tuhan, yang saat ini sedang dalam rawat pemulihan untuk kesehatannya Tuhan. Kami berdoa kiranya demamnya boleh turun dan anak kami Michelle akan tetap dalam suhu yang normal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Roh Tuhan bekerja, kuasa Tuhan menjagai, melindungi, menjamah anak kami Michelle ini. Di dalam nama Yesus, dalam masa peristirahatannya pagi hari ini Tuhan, anak kami Michelle boleh dijamah oleh kasih Tuhan, kesembuhan ilahi boleh terjadi. Kami gunakan Tuhan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini. Kiranya kesembuhannya Tuhan mendatangkan pujian, sukacita bagi keluarga dan nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Tuhan mengurapi kami jika sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus tetap terus menjamah hati kami sehingga kami boleh diberkati dengan firman-Mu dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti setiap kegiatan gereja ya dalam minggu-minggu ini. Ini masanya Pentakosta. Kalau dalam tradisi gereja bahwa ini adalah ibadah pencurahan Roh Kudus dan beberapa gereja terus mereka melaksanakan ya untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Bagi kita di tempat ini, kita tetap terus bersyukur karena kuasa Roh Kudus selalu dicurahkan dalam hidup kita. Tidak hanya sebatas 10 hari, tetapi setiap hari kita menerima pencurahan Roh Kudus dan dipenuhi selalu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu, pagi hari ini masih dalam momen tentang kenaikan Tuhan Yesus ya ke surga. Ada beberapa hal yang kita akan gali ya supaya benar-benar kita mendapatkan makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya memberikan judul Miracle of God's Blessing
atau keajaiban berkat Tuhan. Ya, sekali lagi keajaiban berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini penuh dengan keajaiban. Berkat Tuhan ini tidak bisa kita kita pikirkan dengan otak kita. Pikiran kita ini sangat terbatas ya. Berkat Tuhan itu melampaui segala pengertian kita. Dan saya menemukan ada keajaiban-keajaiban berkat Tuhan yang mungkin seakan-akan itu biasa saja. Tetapi kalau kita mau menemukan, menggali dari firman Tuhan, Injil Lukas secara khusus, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, kita menemukan kuasa luar biasa di balik berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, kemudian Yesus mengajak mereka keluar dari kota Yerusalem, yaitu ke daerah kampung Betania. Di sana Yesus mengangkat kedua tangannya untuk memberkati mereka. Bapak Ibu bisa fokus, konsentrasi, bisa silakan bagi-bagi permen, tapi matanya tetap ke depan. Buka permen silakan, ayo bagi. Tapi mata tetap ke depan, setuju ya? Amin. Ya, kalau yang mulutnya pahit, nih kasih, biar agak sedikit manis. Kalau kurang manis bisa melihat ke depan. Artinya apa Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu saya tafsirkan sendiri. Oke, ayat 51. Selagi Yesus sedang memberkati mereka, terangkatlah dia ke surga. Nah, ketika saya baca ini Bapak Ibu, dalam pertanyaan saya pribadi ya, minta maaf ya. Kalau saya mungkin terlalu ceroboh menafsirkan ini. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan selesai enggak memberkati? Karena firman Tuhan berkata, selagi dia sedang memberkati mereka, terangkatlah dia ke surga. Mungkin pikiran saya betul ceroboh. Wah, sudah tuntas enggak ya Tuhan ini memberkati ya? Tapi saya percaya, di dalam keterbatasan saya menafsirkan ayat ini, saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tuntas. Amin. Waktu Tuhan mengangkat kedua tangannya dan memberkati mereka, tiba-tiba terangkatlah Yesus ke surga dan tidak kelihatan lagi. 52. Mereka, yaitu para murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Yesus hari-hari terakhir, saat-saat terakhir, mereka sujud menyembah Yesus, lalu kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka selalu memuji-muji Allah dan hampir tidak pernah meninggalkan teras rumah Allah atau tidak pernah meninggalkan peribadatan mereka. Amin. Bapak Ibu, saya percaya apa yang dilakukan kedua almarhum orang tua saya sama dengan Bapak Ibu melakukannya. Contohnya seperti ini, saya masih ingat betul, saya mungkin sebesar usia saya kayak Arin, ya, kemudian kakak-kakak saya juga belum besar, ya mungkin mereka juga masih levelnya nggak jauh karena kami usianya ini selisihnya cuma 2 tahun. Dan saya waktu itu bersama dengan 2 kakak saya anak bungsu, 2 kakak, 3, kalau tidak salah 3 kakak saya, ya. Dan kedua orang tua saya sedang mau melakukan perjalanan ke luar kota, kalau tidak salah mau menghadiri wisuda kakak saya yang kedua. Pergi ke Solo, kami tinggal di Semarang Bapak Ibu. Nah, sebagai orang tua, mereka melihat kami masih kecil-kecil. Saya percaya bahwa yang dilakukan oleh almarhum kedua orang tua saya sama yang Bapak akan lakukan deh. Mereka memastikan bahwa kami ketika kami ditinggal, kami dalam keadaan baik-baik saja. Saya nggak tahu waktu itu alasannya apa kami ditinggal. Padahal kan saya masih kecil saudara, seusia Arin. Masa nggak sayang sih sama saya waktu itu? Kalau sekarang ini oke deh ya saudara. Saya nggak tahu alasannya itu. Tetapi waktu itu orang tua saya benar meninggalkan saya. Tetapi ada satu hal yang saya ingat, ibu saya terutama. Ibu saya tahu bahwa kami ini anak-anaknya ini suka makan pedas cabai Bapak Ibu. Dan ibu saya memprediksikan selama 3 minggu, anak-anak saya makan apa ini? Udah saya bikinkan makanan kesukaannya, lauknya kesukaannya. Apa itu? Sambal saudara. Sambal sama ikan asin. Saya rasa bukan hanya zaman saya saja, tapi zaman anak-anak muda, zaman sekarang pun masih suka pedas sama cabai sama ikan asin ya. Saya percaya deh, siapa yang nggak suka ikan asin sih? Pak, saya nggak suka Pak, kalau sedikit Pak. Ya,
Waktu itu almarhum ibu saya memastikan bahwa kami terpelihara. Akhirnya apa? Selama 1 minggu itu ibu saya sebelumnya memasak. Dia masak cabai ya, yang digoreng, cabai sudah diolah, kemudian digoreng Bapak Ibu. Dan saya masih ingat ukurannya, toples sebesar ini Bapak Ibu. Dan diprediksikan 3 anak-anaknya ini pasti akan cukup makan selama 1 minggu dengan cabai dan ikan asin. Ikan asinnya ukurannya agak gede saudara. Lebih banyak ikannya dong daripada sambelnya. Jadi ikannya lebih gede saudara. Nah ibu saya memastikan bahwa ini 1 minggu ini cukup, bahkan lebih, kalau mereka balik pun masih bisa nikmati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Prediksinya 1 minggu. Ternyata 2 hari sudah balik. Dan yang anehnya bikin ibu saya kaget, bukannya senang kami sehat-sehat, ibu saya marah. Kenapa saudara? Cabai yang 1 toples ini sama ikan asin segini, belum 1 minggu sudah habis. Biangnya siapa ini? Saya yang paling kecil. Saya suka orang Jawa ngomong apa ya? Gaduni. Gaduni tahu ya? Apa ya? Hah? Cemilin. Jadi nonton TV ngambil ikan asin, cemil. Jadi baunya ikan asin saya nih. Harusnya 1 minggu 2 hari habis. Lah gimana nggak marah Bapak Ibu? Mereka nggak menanyakan kabar kami, tapi menanyakan sambelnya masih enggak, ikan asinnya masih enggak. Bu, entek Bu, tahu lah bahasanya, entek. Bu, habis Bu. Wah ibu saya marah waktu itu, tapi ya semarah-marahnya ibu saya tahu tidak keluar kata-kata yang ini ya, cuman yang marah gitu saja, tapi selesai. Ya sudah, dia bikin sambel lagi. Yang mau saya seberangkan adalah sikap orang tua, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya ini saya rasa wajar lah. Bapak Ibu pun juga akan demikian, mungkin dalam versi yang lain ya. Nah saya mau tanya, kira-kira kenapa orang tua melakukan itu? Kalau bepergian Pak Suhardi atau Bapak Franky, Bapak Dion, Bapak Supardi, Bapak Daniel, bukan Bapak Repi, belum, Bapak Rudi, ya, Bapak Toto, dan bapak-bapak yang lain, saya percaya punya hati untuk memastikan bahwa keluarga yang saya tinggalkan dalam keadaan baik. Benar ya? Setuju ya? Kenapa Bapak Ibu? Ada tahu alasannya enggak? Ya karena saya mengasihi mereka Pak. Mereka anak saya, karena saya peduli. Benar ya? Nah ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, para murid-muridnya ini sedang di dalam dunia yang sedang kacau, yang tentu saja kalau ditinggal begitu saja akan dibantai dengan singa-singa yang ada di dalam dunia ini. Yesus enggak tega, Yesus memberkati mereka. Berkat daripada Tuhan Yesus ini tentunya bukan berkat sembarangan. Tuhan Yesus memberkati mereka, yaitu untuk membekali, melindungi mereka di dalam mereka memenuhi panggilan Allah amanat agung. Jadi Allah memberkati, ya Yesus memberkati mereka dengan luar biasa. Supaya mereka tetap kuat di dalam panggilan, menjalankan amanat agung Tuhan. Nah saya rindu Bapak Ibu, dalam menerima berkat Tuhan, mari kita memiliki sikap antusias. Berkat Tuhan ini berkat yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu mungkin mengatakan, wah berkat Tuhan kayak biasa. Enggak. Kalau Bapak Ibu benar-benar mau merenungkan arti berkat Tuhan ini luar biasa. Kuasanya luar biasa. Secara manusia sedikit, tetapi dalam prakteknya itu berkelimpahan. Secara dalam pikiran itu berkat Tuhan biasa, tetapi ketika kita menerima itu luar biasa terjadi. Makanya firman Tuhan katakan bahwa berkat daripada Allah, yaitu damai sejahtera, itu melampaui segala akal pikiran manusia. Jadi kalau untuk mendeskripsikan, menggambarkan dari berkat Allah, enggak bisa, terbatas kata-kata kita. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata berkat Tuhan itu. Berkat Tuhan itu luar biasa. Dan saya ingat ada sebuah kisah ya, seorang yang bernama Yakub, dia bergumul untuk berjumpa dengan abangnya, kakaknya yaitu Ishak, karena Ishak mau membunuhnya dia Bapak Ibu. Dia bergumul bagaimana caranya saya nanti bagaimana menghadapi kakak saya ini. Apa yang harus saya katakan? Saya membawa istri, anak-anak dan harta benda banyak ini. Sementara saudara saya ini mau membunuh saya, bagaimana ini? Dia dalam pergumulan berat. Dan suatu saat dia berjumpa dengan Allah. Dia bergumul dan Allah mau meninggalkan dia, tapi dia mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat 26b. Sahut Yakub,
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menyadari betul bahwa berkat Allah ini berkat yang luar biasa. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita kejar berkat Tuhan itu. Mari kita berantusias ya untuk menerima berkat Tuhan itu. Karena berkat Tuhan ini benar-benar ya, ini luar biasa. Mungkin dengan saya bagikan beberapa poin, Bapak Ibu akan menyadari dan terus mengejar dari berkat Tuhan. Amin. Kita kejar berkatnya Tuhan, ya terlebih pribadinya Allah itu sendiri yang kita terus prioritaskan dalam hidup kita. Mari kita akan belajar Bapak Ibu, ada berkat di dalam keajaiban berkat Tuhan. Ya dalam Injil Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, saya membagi ada dua hal, poin besarnya. Keajaiban berkat Tuhan, kita akan menemukan adanya penyertaan. Pertama, otoritas dan kuasanya yang senantiasa kepada seluruh murid dalam menjalankan amanat agung. Jadi dalam berkat Tuhan itu adanya penyertaan, otoritas dan kuasanya senantiasa yang diberikan dalam hidup kita, para murid Tuhan waktu itu, dan juga berlaku buat saya dan saudara yang hidup di dalam panggilan Allah. Terus yang kedua, adanya keajaiban berkat Tuhan membuat para murid hidup dalam kesatuan yang lebih penuh, yang penuh dengan sukacita, bukan penuh saling curiga. Ini berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saya akan masuk dalam satu poin yang besar ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan minggu depan kita akan menyambung. Kita masuk yang pertama. Keajaiban berkat Tuhan adanya penyertaannya senantiasa kepada seluruh murid dalam menjalankan amanat agung. Kita perlu penyertaan Allah itu senantiasa, hari demi hari. Dan saya percaya kalau kita sudah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, kita nggak mau sedikit pun lepas daripada penyertaan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang saya heran ada orang-orang yang mereka berani melepaskan penyertaan Tuhan dan menganggap dirinya mampu untuk berjalan sendiri. Tapi buat kita, saya rindu Bapak Ibu benar-benar memiliki sebuah pemahaman yang benar. Tuhan, aku nggak bisa lepas, aku nggak bisa hidup tanpa penyertaan-Mu senantiasa. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 28 ayat 20, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya poinnya pada yang saya garis bawah, yang saya kasih warna lain. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu apa? Senantiasa sampai kepada apa? Akhir zaman. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan hanya sekali aja tidak, tapi berkat Tuhan senantiasa. Kehadirannya ada di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus hadir dalam hidup kita, wow, luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat dari kisah kejadian di dalam Injil Matius sampai Yohanes bagaimana ketika Yesus ada di situ, Yesus hadir, segala penyakit lenyap. Benar? Kuasa-kuasa kegelapan lari, kocar-kacir kalau Yesus ada di situ. Bagi yang mustahil ketika Yesus datang situ, terjadi mujizat Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Yesus selalu menyertai kita, wah, saudara akan menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Penyertaan Yesus itu begitu luar biasa. Yesus tidak hanya sementara, tapi senantiasa menyertai kita. Dan biarlah kiranya ini menjadi penghiburan bagi kita yang mempertahankan iman sampai hari ini. Meskipun Bapak Ibu harus seringkali digesek iman kita, tetaplah terus mempertahankan iman sampai di garis akhir. Karena ada penyertaan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Penyertaan Yesus itu benar-benar saudara menjadi kebutuhan kita. Oke deh, teman kita boleh meninggalkan kita, tapi jangan sampai Yesus meninggalkan kita. Sabtu siang kemarin, minta maaf ya Mas Revi. Mas Revi setelah doa puasa, kami menunggu masakan, ya kami akan buka puasa bareng. Sambil nunggu masakan, kami cita-cita, ya karena saya mendengar Mas Revi ini pulang dari hari Jumat, kalau tidak salah ya. Itu ngobrol, Pak saya mau ke Sampit sendirian. Wah ngapain, makanya saya tanya Sabtu itu. Kenapa Revi kemana? Ke Taman Pak. Ngapain? Ngabiskan uang recehan. Enggak, saya bercanda. Enggak Pak, ya jalan-jalan aja Pak sambil makan pentol Pak, jajan pentol, makan pangsit. Enggak banyak sih Pak, 25.000. Wow,
pangsit 25.000. Saya dalam hati ini tukang yang jual pangsit senang loh. Satu orang habiskan 25.000. Kalau ada 10 orang makan pangsit aja saudara, wah naik haji berapa kali saudara. Terus lu ngapain kamu di sana? Ya makan aja Pak, sambil ngeliatin Pak orang mau main handphone, paket saya habis Pak. Jadi saya habiskan Pak, saya sambil ya menikmati. Kenapa kamu kok bisa seperti itu sih Pak? Ya merasa kehilangan, karena sebentar lagi kan Mas Revi ini akan pergi ke Bandung, bukan untuk nikah loh ya, untuk kuliah. Ya saya tegaskan di sini, benar ya, kuliah kan, bukan untuk nikah ya, bukan. Untuk kuliah Bapak Ibu sekitar bulan Agustus kalau tidak salah. Jadi ya bahasanya sekarang kerennya itu galau gitu loh saudara. Loh kenapa galaunya? Saya akan kehilangan teman saya Pak. Teman SMA, saya kirain akan kehilangan keluarga Pak. Tapi lebih kehilangan teman Pak. Oh, ya sudahlah, karena orang punya versi masing-masing. Dan dia sangat merasa sedih karena dia merasakan, saya nggak akan ketemu lagi Pak mereka nanti. Saya dengan di situ ada Pak Rudi, ya sebagai orang tua yang sudah pernah mengalami masa-masa seperti itu, kami menasihatkan mereka, tenang saja. Ini kan hanya sebentar, ya sebulan 2 bulan kamu punya bayangan itu, tapi nanti pada prakteknya setelah kamu kuliah, goodbye teman-teman SMA. Kamu akan aktif di dalam dunia yang baru. Sekarang ya silahkanlah kamu galau-galau terserah. Tetapi nanti kamu sebentar, akan nggak lama kamu akan meninggalkan satu persatu teman SMA-mu, dan kamu akan lebih aktif kepada temanmu sekarang ini. Ya di Bandung nanti. Saya sama Pak Rudi juga menyampaikan jangan lupa sekarang zaman sekarang sudah teknologi sudah canggih. Kangen tinggal video call. Kangen sama mereka tinggal bikin grup SMU. Benar ya? Sudah, enggak galau saja. Tapi apa yang mau saya sampaikan dari ceritanya Mas Revi ini Bapak Ibu. Teman yang bisa mungkin mengisi hari-hari kita, itu saya katakan tidak selamanya. Tidak selalu bersama dengan kita. Bahkan orang-orang yang kita cintai pun Bapak Ibu, ya, pasangan hidup kita, enggak bisa selama-lamanya. Bukan orang tua. Kemarin minta maaf ya, ini mumpung nggak ada istri saya ya. Saya mau beritahu, saya juga baru tahu. Ini istri saya nggak tahu loh ya. Tapi saya nggak tahu nanti bisa nyetel ulang ini. Diputar ulang lagi video, tapi nggak apa-apa. Baru tahu kemarin cerita di mobil bahwa dia ini sedih ya karena papa ya orang tua itu pindah ke Jakarta. Dan katanya kemarin waktu aku nganter papa naik mobil itu, aduh aku nangis loh. Iyalah. Ya karena papa ini meninggalnya, bukan meninggal, maksudnya meninggalkan kota Sampit ini dengan kondisi sedikit terpaksa. Kolak dalam nama Yesus kasih umur panjang. Dengan kondisi terpaksa sebenarnya papa ini masih mau di Sampit. Ya tapi karena sudah diputuskan untuk istri usaha di Jakarta, jadi dengan terpaksa dengan sedih kemarin katanya waktu meninggalkan, lah itu saya nangis loh. Saya dalam hati ya sudahlah nanti kalau saya dapat berkat naik pesawat pulang pergi. Ya kalau perlu dicater, ya kita sewa pilot sekalian ya. Jadi bisa pulangnya kita atur sendiri, kalau bisa mendaratnya nanti kamu turun dari langit langsung aja ke rumah. Ya saya pergumulan Bapak Ibu untuk memberangkatkan istri saya. Kemarin sih berpikir saya ada dana sekian bisa enggak? Lah enggak, saya enggak cukup, buat Yuda aja kuliah. Istri saya mengatakan, saya umur Bapak kan sudah tua, saya takut kalau enggak ada waktu lagi ketemu. Dan dia nangis waktu itu. Saya baru tahu Bapak Ibu, mungkin kemarin malam dia cerita sama saya. Ya sudah, nanti doakan aja ada berkat, bisa berangkat aja sini enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, inilah sebuah gambaran. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang saat ini ada di samping kita, itu enggak selamanya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang bisa ketawa, bukan seneng, ya, terhibur dengan adanya kehadiran dia. Tetapi sekali lagi minta maaf, enggak selamanya. Suatu saat akan tinggalkan kita. Nah bagaimana Pak? Ya berikan yang terbaiklah selama dia masih hidup. Amin. Tetapi bukan itu poinnya. Maksud saya seperti ini. Kasih Tuhan itu melebihi daripada penyertaan manusia. Kasih Tuhan itu melebihi daripada teman-teman yang selalu bersama dengan kita. Pak, siang malam Pak saya bersama dia, betul. Tapi enggak lama. Berkat Tuhan akan memberikan penyertaan Tuhan senantiasa. Baik waktu kita di dalam dunia ini, dimanapun kita berada, Yesus ada bersama dengan kita.
Bahkan ketika kita pun akan tinggalkan dunia ini, Yesus katakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ketika kamu nanti sudah selesai di sini, aku akan menjemputmu. Dan kita akan tinggal bersama. Artinya apa? Bahwa Yesus nggak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Kita akan bersama dengan Yesus sampai kekal selama-lamanya. Saya katakan inilah keajaiban berkat Tuhan. Di mana Yesus sosok pribadi yang penuh dengan kuasa akan selalu bersama dengan kita. Wah, luar biasa. Amazing. Apalagi saudara-saudara bisa merasakan, Pak saya senang loh Pak ada istri, ada teman saya yang selalu bisa mengisi saya terhibur. Ini terlebih Yesus. Ya sumber kehidupan manusia bersama dengan kita setiap hari. Bagaimana nggak mungkin kuasanya akan dinyatakan saudara. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mujizat itu selalu terjadi kalau sang sumber berkat itu ada bersama dengan kita. Nah saya mau tanya Bapak Ibu bisa merasakan nggak kehadiran Yesus dalam hidup saudara? Saudara bisa. Saudara menerima berkat daripada Tuhan itu. Bahwa dia selalu bersama dengan kita. Senantiasa. Amin. Saya akan masuk poin kedua karena waktunya sudah terus berjalan. Waduh, sebentar ya. Izinkan saya memberikan gambaran yang lebih kompleks ya tentang kehidupan Raja Daud. Saya seringkali mengutip ayat ini Bapak Ibu, saya suka sekali. Ini gambaran yang sangat jelas bagaimana penyertaan Tuhan. Raja Daud menggambarkan penyertaan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu bisa melihat Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Allah bersama dengan kita, Raja Daud mengatakan bahwa aku gak kekurangan apa-apa. Saya menggambarkan Allah itu seperti gembala yang bertanggung jawab, yang bijaksana atas hidup saya. Makanya kita tidak akan pernah khawatir apapun yang terjadi meskipun sekarang ini kita dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Tapi percayalah selama Yesus senantiasa bersama dengan kita nggak akan kekurangan. Amin. Kehadiran Yesus juga memberikan ketenangan jiwa kita meskipun kita harus di tengah badai. Kita harus berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Dia tetap memberikan ketenangan Bapak Ibu, ketenangan jiwa kita. Kita masih bisa tidur dengan nyenyak meskipun ada masalah-masalah yang berat. Kehadiran Yesus, berkat Tuhan Yesus ini menjadikan kita tetap tenang. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Ibu mungkin bisa baca lagi ya di dalam Mazmur pasal 23 sebagai gambaran penyertaan Allah yang begitu kompleks ya, luas dalam hidup kita menerima berkat yang nyata di dalam berkatnya, kehadirannya dalam hidup kita. Sekarang poin yang kedua. Keajaiban berkat Tuhan, adanya otoritas yang diberikan kepada para murid dalam menjalankan amanat agung. Tadi pagi ketika saya mendapatkan WA dari Bapak Rudi, kalau Michelle jam 11 malam masuk rumah sakit, karena demamnya sangat tinggi. Dan saya langsung doakan. Dalam hati, ngapain kamu berdoa? Enggak, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada setiap kita. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar saudara sedang sakit ya, saudara yang lain sakit, atau ada masalah Bapak Ibu, doakan, kalau Tuhan gerakkan doakan. Dan katakan, aku punya otoritas untuk mendoakan, ya, untuk menyembuhkan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 9 ayat 2. Mari kita akan lihat dulu Bapak Ibu. Kemudian Yesus mengutus mereka pergi untuk memberitakan kabar tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu diberikan otoritas untuk menyampaikan berita Injil. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan, jangan bungkam mulut ini. Bersaksi tentang Allah, bersaksi tentang Yesus sang juru selamat. Tadi malam saya berjumpa ya dengan salah satu pengurus Siskamling ya, pos jaga malam Bapak Ibu. Saya sempat menyelipkan bahwa Yesus ada juru selamat. Saya bersyukur loh, apa hubungannya Pak pengurus ketua pos Kamling kok dengan kesaksian juru selamat? Ya karena berbicara panjang lebar, menyerempet soal iman Bapak Ibu. Wah saya masuk di puji Tuhan ada pintu, saya sampaikan Yesus juru selamat Pak. Jadi ya akhirnya ya amin Pak, Bapak punya iman, saya juga punya iman. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya sudah tersampaikan. Jadi kita dimanapun saja Bapak Ibu kita diberikan otoritas untuk menyampaikan berita tentang keselamatan. Iblis menutupi, ya iblis berusaha untuk menghalangi otoritas yang Allah berikan sehingga enggak usah deh, malu saya sungkan. Tapi pagi hari ini berkat Tuhan memberikan otoritas penuh untuk Bapak Ibu menyampaikan Yesus adalah Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, sampaikan Yesus sang juru selamat. Tidak ada jalanan keselamatan lain selain di luar Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu,
Kita juga diberikan otoritas menyembuhkan orang-orang sakit dengan kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu punya kuasa, punya otoritas untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa berdoa untuk orang lain, membawa berita Yesus adalah Tuhan. Silakan Bapak Ibu gunakan otoritas Bapak Ibu ya, yang diberikan oleh Allah, ini otoritas ilahi. Mari kita gunakan untuk membawa pujian kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya berkat Tuhan ini terus membawa hidup kita menggenapi rencana Allah. Kita menjalankan amanat agung Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berkat Tuhan yang luar biasa ya. Keajaiban berkat Tuhan Yesus diberikan kepada para muridnya dan juga berlaku buat saya dan saudara. Adanya kuasa untuk apa? Untuk apa? Menaklukkan musuh. Bapak Ibu bukan hanya diberikan kuasa bertahan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa taklukkanlah. Berarti Bapak Ibu diberikan kuasa untuk mengalahkan. Bukan menjadi pecundang atau bukan menjadi seorang yang kalah. Saudara sudah ditentukan Allah untuk memiliki kuasa menang. Amin. Nah yang seringkali mengaburkan ini Bapak Ibu iblis. Yang terus mendakwa kita, kamu enggak mungkin bisa. Kamu itu bukan orang seperti itu, kamu beda dengan dia, enggak mungkin itu. Akhirnya membuat kita ini down, terus kita merasa minder, saya kalah. Tapi pada hari ini mau saya sampaikan bahwa berkat Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan, untuk menjadi pemenang. Roma pasal 12 ayat 21. Jangan membiarkan kejahatan menguasai saudara, melainkan taklukkanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Mari Bapak Ibu lepaskan segala genggaman, ya, segala ikatan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup kita. Kita patahkan dengan kuasa di dalam nama Yesus. Aku enggak ada hubungan lagi dengan engkau. Aku patahkan segala kuasa-kuasa kepahitan, ya, kebencian, iri hati. Aku enggak mau hidupku dipenuhi dengan iri hati, sakit hati, kepahitan. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Saudara harus menang. Kenapa? Karena saudara diberikan kuasa menang untuk menaklukkan. Amin. Mari kita hidup nikmati berkat Tuhan yang memberikan kita otoritas, yang memberikan kita kuasa menjadi pemenang-pemenang untuk pekerjaan Allah. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 10, pasal 6 ayat 10 dan ayat 12. Ini keajaiban berkat Tuhan Yesus yang diberikan pada murid Tuhan Yesus dan juga kepada kita. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Kita menerima kuasa itu dari Tuhan. Sebab kita tidak berperang melawan manusia, melainkan apa? Pribadi-pribadi yang tidak berjasad atau tidak bertubuh. Ya. Melawan penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan, ya, roh-roh setan yang berkuasa dan penghulu-penghulu kegelapan yang memerintah dunia ini dan melawan roh-roh jahat yang sangat besar jumlahnya. Jangan lawan musuh-musuh ini dengan kekuatan saudara. Saudara akan kerasukan. Saudara akan dicabik-cabik oleh kuasa kegelapan. Tetapi bagi kita orang Kristen, mari kita lebih mengandalkan pertolongan kekuatan kita bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang memberikan kuasa kita menang. Kita enggak takut pada mereka meskipun mereka jumlahnya banyak. Kita lihat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa mereka. Amin. Jadi pada hari ini Bapak Ibu berkat Tuhan luar biasa. Di mana orang dunia enggak bisa melakukan, saya dan saudara bisa melakukan. Orang-orang yang kerasukan setan yang sulit sekali untuk diusir Bapak Ibu. Bapak Ibu diberikan kuasa berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus engkau dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Ini berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu, yang kita terima daripada kasih Allah ketika Yesus naik ke surga. Dari pelajaran ini, saya boleh menyimpulkannya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pahami. Pertama, Tuhan tidak akan pernah meminta kita melakukan sesuatu yang tidak Dia contohkan bagi kita, agar kita dapat mengikuti Dia dalam segala hal yang kita lakukan untuk Dia. Artinya bahwa kita disuruh untuk melayani Tuhan, melaksanakan amanat agungnya, itu karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sudah
membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Allah Bapa di surga. Tuhan juga mau menyuruh kita, mari kita boleh membawa setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kemudian Tuhan tidak akan pernah memberi kita suatu tugas tanpa memberi kuasa dan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan amanat Tuhan. Tuhan nggak pernah memerintahkan kita perang tanpa dipersenjatai. Itu mati konyol, saudara. Sudah tahu musuhnya itu senjatanya lengkap, F-16. Saudara dikasih cuma pelintengan. Saudara tahu pelintengan? Ketapel, tidak mungkin. Saudara akan diperlengkapi dengan alat-alat yang lebih canggih daripada musuh. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa ambil dari berkat keajaiban Tuhan ini. Jumlah orang bukan faktor penentu keberhasilan untuk melakukan pekerjaan kerajaan. Yesus memanggil 12 orang dan mengajar mereka secara pribadi untuk melakukan kehendak Allah. Dan mereka menjungkir balikan dunia. Dampak daripada pelayanan mereka masih terasa hingga saat ini. Saudara, Tuhan Yesus begitu pede. Dia mengutus 12 murid Tuhan Yesus untuk menggoncangkan dunia ini. Kenapa? Karena bukannya mereka, seperti pada poin yang keempat, bukan manusia 12 murid ini yang akan bekerja, tetapi kuasa yang menyertai mereka ini, yang bisa mengguncang dunia. Sampai hari ini efeknya bisa kita rasakan. Saya dan Bapak Ibu bisa bertobat ini karena pelayanan 12 orang. 12 orang bisa menggoncangkan dunia. Ini luar biasa. Ini sebuah gambaran Bapak Ibu bagaimana kuasa Allah itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak melihat siapa kita. Tapi mari kita boleh selalu percaya bahwa bukan karena saya, tapi siapa yang ada di dalam diri saya, itu yang akan membuat sesuatu luar biasa terjadi. Amin. Inilah berkat keajaiban Tuhan yang Yesus berikan dalam hidup kita. Mari kita kejar. Kita dengan antusias untuk menerima berkat Tuhan itu. Karena berkat Tuhan ini diberikan kepada kita untuk membekali, memperlengkapi di dalam panggilan hidup kita. Ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita boleh membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kita dibekali dengan kuasa, otoritas daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita terima berkat keajaiban daripada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan dalam hidup kita pribadi maupun juga dalam pelayanan, memenangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian sebelum kita berdoa. Pujiannya sudah saya persiapkan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, Engkau kudus ya Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
Dan saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya diingatkan kembali firman Tuhan ini menjawab kebutuhan kita. Jikalau hari-hari ini memang kita merasa saya berjalan sendiri dan saya selalu kalah untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pak, saya masih sering marah Pak, enggak ada sebabnya. Pak, saya masih mudah sekali Pak, kecewa. Pak, saya masih Pak memiliki akar Pak, saya enggak bisa mengampuni. Pak, saya masih suka males untuk berdoa, males untuk persekutuan Pak. Bapak Ibu mungkin saat ini menganggap itu hal biasa, tetapi percaya bahwa itu adalah bagian pekerjaan musuh yang mengikat Bapak Ibu. Dan selama ini nggak tahu solusinya bagaimana. Tapi izinkan bahwa firman Tuhan pagi hari ini tentang keajaiban berkat Tuhan melepaskan Bapak Ibu, memulihkan keadaan Bapak Ibu. Tuhan nggak mau anak-anaknya terbelenggu, terikat terus. Sementara kunci daripada kelepasan itu sudah diberikan, yaitu melalui keajaiban berkat Tuhan. Bapak Ibu telah diberikan berkat penyertaan Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan otoritas kepada kita. Yesus sudah memberikan kuasa untuk kita menang, bukan hanya bertahan. Kalau Bapak Ibu bertahan terus, suatu saat akan kalah. Kita harus maju melakukan perlawanan bersama dengan kuasa Tuhan. Dan kita sudah ditentukan untuk menaklukkan. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Ada keajaiban daripada berkat Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu menikmati kasih Allah. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan itu bisa menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa di sekitar kita supaya mereka pun juga bisa dimenangkan. Dan kita menyukakan hati Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar hidup berkemenangan karena kita telah menerima berkat keajaiban dari Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita akan datang kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menghancurkan ikatan kuasa kegelapan dan menjadikan kita umat pemenang. Kita menjadikan orang-orang Kristen yang terus maju ke depan, bukan bimbang, bukan ragu-ragu, tapi kita benar-benar terlepas daripada kuasa-kuasa kegelapan karena Tuhan telah memberikan kuasa untuk kita menang, bukan kalah, bukan untuk bertahan, tapi sekali lagi untuk menang. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu pagi hari pada jemaat-Mu. Hamba-Mu hanya bisa berdoa saat ini, kiranya melalui kuasa Roh-Mu, Engkau yang mampu menjelaskan secara pribadi kepada jemaat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini. Dan hamba-Mu percaya bahwa setiap firman yang sudah disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba-Mu berdoa memohon kiranya kemurahan Allah dan kuasa Roh Kudus memampukan setiap jemaat-Mu bisa menerima pesan firman Allah pagi hari ini. Karena hamba-Mu rindu melihat jemaat-Mu berkemenangan. Hamba-Mu rindu Tuhan melihat jemaat-Mu Tuhan untuk selalu mereka bisa merdeka atas masa lalu mereka. Dan mereka boleh tinggal menikmati hadirat-Mu. Seperti dalam kehidupan Raja Daud. Engkau sebagai gembala agungnya Tuhan. Yang terus hidup mereka akan tercukupi. Yang terpelihara oleh kasih Allah. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Pagi hari ini setiap jemaat-Mu menerima pengurapan daripada Tuhan. Menerima kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus. Mereka berkemenangan senantiasa. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar untuk mereka menang, untuk mengalahkan musuh. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu percaya jemaat-Mu berkemenangan di dalam Engkau. Karena ada kuasa perkataan firman Tuhan yang sudah diterima oleh seluruh jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa memberkati mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak muda remaja, dan orang tua dewasa. Mereka diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Segala pujian dan pengagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan kiranya persembahan yang kita bawa pada pagi hari ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Pada yang bertugas bisa maju ke depan untuk melayani setiap kita semua. Sungguh Kau mempesona.
segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu senantiasa bersuka cita, sebab berkat penyertaan Tuhan selalu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai bukti salah satu berkat penyertaan Tuhan, pada pagi hari ini kami umat-Mu bisa membawa persembahan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan di altar-Mu yang kudus ini Tuhan. Bila setiap persembahan yang kami bawa itu boleh berkenan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi bila kiranya Tuhan setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan akan membawa harum kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan tempat ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap semua Tuhan, tangan-tangan yang sudah menabur, memberi Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Allah kami tidak akan pernah berhutang Tuhan. Apa yang kami tabur Tuhan akan kami tuai. Dan gereja-Mu akan menuai berkat berlipat-lipat kali ganda. Sehingga rumah-Mu ini akan dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha sidang pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan boleh senantiasa Engkau buat berhasil. Bagi umat-Mu yang saat ini mungkin bergumul dalam hal ekonomi mereka. Mungkin ada beberapa jemaat yang Tuhan yang bergumul untuk biaya pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau sendiri akan mencukupkan, menyediakan berkat yang ajaib atas umat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah gembala kami. Tidak akan pernah kekurangan kami Tuhan. Engkau selalu menyediakan hidangan yang kami perlukan Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang ajaib yang daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Kiranya tangan penyertaan-Mu yang ajaib boleh selalu menyertai kami ketika kami melangkahkan kami keluar dari gereja ini. Sampai nanti minggu depan kami akan kembali lagi ke tempat ini untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, dalam setiap kegiatannya sepanjang 1 minggu ini, mereka yang akan keluar kota Tuhan, Kau sertai urapi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka Engkau turut campur tangan. Apapun bidang pekerjaan yang saat ini Engkau percayakan kepada jemaat-Mu, akan senantiasa akan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh berjalan dengan berkat penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Izinkan kami Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia layak terima pujian, Dia layak terima besar dan mulia. Surga bumi kan menyembah Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Ada keajaiban di dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami bersatu hati Tuhan, membawa untuk pemulihan kesehatan Bapak Dion. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini Engkau tetap terus membawa Bapak Dion Tuhan, untuk tetap senantiasa setia beribadah meskipun dalam kondisi fisik yang kurang sehat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau memberkati untuk kesembuhan totalnya Tuhan. Bila kiranya Bapak Dion boleh menerima kesembuhan keajaiban daripada Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, izinkan kami boleh menerima berkat-berkat terbaik daripada Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, meninggalkan tempat ini dengan membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga, dan kita juga menerima berkat persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal bersama dengan kita. Mulai pagi hari ini sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan jemaat yang menyaksikan siaran langsung. Tuhan Yesus memberkati. Baik.